Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala adh-dhulumati wan-nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد. Para jamaah salat Jumat Masjid As-Shalih rahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah senantiasa kita panjatkan dan juga syukur kita kepada Allah senantiasa kita ucapkan. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dengan agama yang benar, yudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun, agar kemudian agama Islam dimenangkan di atas seluruh agamanya, di atas seluruh agama-agama yang ada, walau karihal musyrikun, meski atau walaupun orang-orang musyrik membenci hal tersebut. Dan segala puji bagi Allah yang telah berfirman tentang orang-orang kafir yang berupaya memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah membalasnya dengan apa? Wallahu mutimmu nurihi. Allah lah yang menyempurnakan cahaya Islam walau karihal kafirun, meski kaum kafir tidak suka akan hal tersebut. Salawat serta salam senantiasa kita ucapkan, kita panjatkan kepada baginda kita Sayyiduna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Khatib juga mengingatkan diri sendiri dan juga bagi para jamaah agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalal. Karena dengan ketakwaan tersebutlah insyaallah kita bisa meraih husnul khatimah, dan hanya ketakwaanlah sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah nanti di akhirat kelak. Jamaah Masjid As-Shalih rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman
berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 124, ayat 123 dan 124 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa la ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Yang artinya, dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu, dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat budaya. Syahid atau poin yang ingin saya sampaikan dalam khutbah ini adalah di ayat 124 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah lebih mengetahui di mana Dia menetapkan atau di mana Dia menempatkan tugas kerasulan, menempatkan risalah kenabian, risalah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang ini. Kata beliau, Allah lebih tahu di mana seharusnya risalah tersebut diletakkan, di tempat mana di dunia ini. Dan Allah lebih tahu siapa yang paling berhak, siapa yang paling layak di antara para makhluknya untuk mengemban risalah kenabian atau risalah kerasulan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim di mana beliau bersabda, "Inna Allah astafa bani Ismaila wastafa min bani Ismaila Kinanah wastafa min Kinanah Quraisyan wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafani min bani Hashim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih, telah menyeleksi, telah memilih di antara semua makhluknya Bani Ismail, anak-anak cucu Nabi Ismail. Kemudian wastofa min Bani Ismail Kinanah. Kemudian dari anak cucu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam Allah memilih Bani Kinanah, kabilah atau kuak Kinanah. Kemudian wastofa min Kinanata Quraisyan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih dari Bani Kinanah ini kabilah Quraisy, wastofa min Quraisy Bani Hashim. Kemudian dari kabilah atau suku Quraisy ini Allah memilih Bani Hashim, wastofani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku sebagai rasulnya dari siapa? Dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang pilihan dari kabilah-kabilah yang terbaik yang ada pada saat itu. Yang Allah kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam risalah kerasulan dan kenabian. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis yang saya sebutkan barusan, memilih bangsa Arab sebagai siapa? Sebagai bangsa yang mengemban wahyu. Bangsa yang mengemban wahyu. Allah memilih bangsa Arab sebagai bangsa yang mengemban wahyu.
Kenapa risalah kenabian dan risalah kerasulan itu turun di Arab? Kenapa tidak mungkin di Palestina? Kenapa nggak di Eropa? Kenapa nggak di Romawi? Atau kenapa nggak di Persia? Para ulama menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya misalkan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqh Sirah, atau Syekh Abu Hasan An-Nadawi, seorang ulama ini dalam kitabnya Sirah Khatamil Anbiya'il Mursalin. Kenapa? Di antaranya karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, ada dua imperium besar. Dua imperium besar saat itu, Romawi dan Persia. Romawi dan Persia. Di mana di Romawi dan Persia terdapat nafsu-nafsu imperialisme, perang filsafat dan gejolak politik. Sehingga kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu tersebut di tempat tersebut, maka nanti akan ada apa? Akan ada selentingan bahwasanya itu bukan wahyu, tapi itu hasil dari apa? Dari gejolak politik, dari perang filsafat, dari nafsu imperialisme yang mendominasi dua imperium besar saat itu, Romawi dan Persia. Sedangkan Makkah dan Madinah yang merupakan bangsa Arab saat itu tidak ada hal tersebut. Bangsa Arab saat itu memang melakukan kemaksiatan, memang melakukan kejian-kejian, tapi bangsa Arab memiliki fitrahnya yang asli, yang mereka melakukan kekejian dan kemaksiatan tersebut karena kejahilan, karena kebodohan yang ada pada mereka. Tidak ada apa? Tidak ada nafsu imperialisme, tidak ada semacam perang filsafat atau hal-hal semacam itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala utus Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari bangsa Arab. Dalam hal ini lebih spesifik lagi adalah dari Bani Quraisy, dari kabilah Quraisy, suku Quraisy. Kemudian para ulama juga menjelaskan Nabi SAW diutus dari bangsa Arab. Kenapa? Karena meski bangsa Arab memiliki atau melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal kemaksiatan, tapi secara naluri, secara fitrahnya, mereka juga memiliki sifat-sifat yang baik, sejumlah keistimewaan yang diakui oleh para pakar sejarah dan sejarah. Mereka mempunyai sifat wibawa, mereka mempunyai sifat setia, dan mereka mempunyai sifat berani. Dan sifat-sifat terpuji inilah yang pastinya ada dalam diri baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana tugas kerasulan itu ditempatkan. Untuk kemudian akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyebarkan Islam sampai ke negara kita di Indonesia. Oleh karena itulah para jamaah sekalian, sebagaimana yang kita tahu narasi-narasi yang ada saat ini yang seakan-akan menyindir Arab, tidak suka Arab, Islam Arab atau semacam itu sangat-sangat tidak tepat. Sangat-sangat tidak tepat, bahkan bisa melunturkan keimanan kita. Bisa melunturkan keimanan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka. Memilih suku, salah satu suku dari bangsa Arab sebagai pengemban tugas terakhir dalam hal inilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memilih bangsa Arab menjadi bangsa Al-Quran maupun bangsa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita mau mengecek kitab-kitab ulama salaf dulu, di antaranya kitab Imam Az-Zubairi Asy-Syafi'i, salah satu sahabat Imam Syafi'i, beliau mempunyai kitab Aqidah Az-Zubairi. Di situ disebutkan apa? Di antara tanda keimanan beliau menyebutkan hadis yang berbunyi hubbul arabi imanun wa bughduhum nifaqun wa kufrun. Dalam riwayat yang lain, wa bughduhum nifaqun. Sebutkan dalam hadis tersebut,
mencintai bangsa Arab, tentunya mencintai bangsa Arab dalam hal ini bangsa Arab yang baik-baik, bukan kita mencintai apa? Mencintai orang yang jelek-jeleknya juga, tapi mencintai yang baik-baik, mencintai bangsa Arab dalam pengertian mereka bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubbul Arabi imanun, mencintai orang Arab atau bangsa Arab merupakan bagian dari iman atau iman itu sendiri. Wa bughduhum nifaq, dan membenci mereka merupakan kemunafikan. Hadis ini derajatnya hasan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama hadis. Bahkan salah satu ulama hadis Al-Hafiz Al-Iraqi rahimahullah membuat satu risalah atau satu karya sendiri untuk membahas tentang hadis ini. Oleh karena itulah para jamaah sekalian, sudah sepatutnya kita sebagai muslim mengetahui hal ini, agar kita tidak salah di zaman yang penuh fitnah ini, malah mengikuti orang-orang yang tidak suka dengan Islam, malah mengikuti mereka yang selalu memojokkan Islam, selalu mendiskreditkan Islam. Di antaranya dengan upaya-upaya apa? Mendiskreditkan dengan bawa nama Arab dan lainnya. Dasar itu. Ini penting kita ketahui di zaman yang penuh fitnah. Kenapa? Karena kita nanti kedepannya akan mengalami atau tahun-tahun atau masa-masa yang lebih berat, yang lebih dahsyat fitnahnya. Semakin kita mendekati hari kiamat, semakin fitnahnya lebih besar. Dan ini bukan saya ngomong, ini Nabi SAW yang bersabda dalam hadisnya, dalam beberapa riwayat hadis sahih. Di antaranya misalkan dalam hadis sahih dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir Imam Suyuti rahimahullah, di mana Anas bin Malik mengutip sabda Nabi SAW, la ya'ti 'alaikum 'amun wa la yawm illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang kepada kalian suatu tahun, wala yawm, dan juga hari, illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang setelah itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian menemui Rabb kalian. Oleh karena itulah hal-hal seperti ini perlu kita ketahui, terutama tentang akidah kita, keyakinan kita sebagai muslim. Dekatkan diri kita dengan ilmu, dengan para ulama, agar kita tidak salah dalam menjalani hidup ini, dan agar kita terus berada dalam jalan Islam, dalam jalan iman hingga akhir hayat kita menjemput. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, wa fazal muttaqun. Wa ba'du. Para jamaah salat Jumat Masjid As-Shalih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya menyebutkan hadis Anas bin Malik barusan, ini mengindikasikan dan juga mengingatkan kita perlunya kita di akhir zaman ini memberi nutrisi terus untuk iman kita, untuk hati kita. Karena hati sebagaimana Nabi SAW bersabda, yang apabila dia baik maka baiklah seluruh anggota tubuh kita, baiklah semuanya. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan diri pribadi juga para jamaah sekalian, hendaknya di antara nutrisi hati, di antara cara merawat iman, di antara cara menjaga imunitas iman kita dari pemikiran-pemikiran dan juga kesesatan-kesesatan yang bisa membahayakan akidah kita adalah pertama dengan mentadabburi Al-Quran, selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dan selanjutnya adalah berinteraksi dengan ilmu dan juga ulama. Ini diantaranya.
dan berinteraksi dengan Al-Quran sangat-sangat penting. Apabila para jamaah sekalian membaca terjemahan Al-Quran saja, mentadabburi Al-Quran, mencari jawaban-jawaban hidup dalam Al-Quran, maka pastilah para jamaah mendapatkan hal tersebut. Dan Al-Quran Allah sifatkan dalam Al-Quran bahwasanya di antara nama lain Al-Quran adalah ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kami wahyukan kepadamu, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhan min amrina, ruh dari perkara kami. Sebagaimana tubuh kita butuh nutrisi makanan, nutrisi gizi yang baik, maka di antara nutrisi terpenting dari hati kita adalah Al-Quran dan juga zikrullah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para jamaah sekalian, khatib mengingatkan hal ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, dengan zikrullah, dan juga berinteraksi dengan ilmu dari para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma aslih dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma man arada bihadzal biladi su'an fa ashghilhu bi nafsihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya qawiyyu ya aziz. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mujahidin wal mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Aqimis shalah.